Karena dengan adanya yayasan apologet ini, ya kita melihatnya sederhana sih, tapi dampaknya begitu besar terhadap umat. Bukan hanya umat Islam saja, tapi Indonesia secara keseluruhan. Artinya bahwa gini, dulu kita dengan agama lain itu orang-orang sulit untuk membedakan. Apalagi mohon maaf agama saudara kita baik itu Katolik, Kristen atau Protestan, mereka menggunakan banyak istilah-istilah yang bersumber dari Quran, sehingga orang awam itu sulit untuk membedakan ini Islam apa Kristen, karena sama-sama menyebut kata Alkitab, kata Allah, kata Rasul dan seterusnya. Dengan adanya apologet Islam Indonesia, akhirnya umat Islam itu bisa membedakan. Begitu juga di luar Islam, oh ini batasan-batasan agama Islam, ini batasan-batasan agama Kristen gitu. Dan teman-teman juga yang selama ini mencari jati diri, artinya ada keraguan ketika mereka masuk ke rumah ibadah mereka untuk sembahyang misalnya, mereka itu yang sudah ada tanda-tanda dapat hidayah pasti akan bertanya, ini kok kita masuk ke sini, kok yang kita sembah sesama kita makhluk kan gitu ya. Ini Tuhan kita gimana kalau dia makan makanan yang basi, bisa diare dia, bisa dia nggak ngurus makhluknya dia kalau kena diare, karena potensi itu ada gitu kan ya. Atau Tuhan kita jarang sikat gigi, bisa jadi giginya keropos, nantinya akhirnya dia sakit gigi dan seterusnya. Pemikiran-pemikiran seperti itulah yang terkadang menggelitik bagi orang-orang yang memang sudah membuka cakrawala berpikir dalam beragama. Karena agama itu kudu wajib berakal. Tidak salah orang beriman dulu baru berakal, itu nggak salah. Tidak salah juga beriman dulu berakal, dan tidak salah juga berakal dulu baru beriman. Itu nggak salah. Setiap kita, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ateis, yang namanya manusia, mereka punya hak untuk mendapatkan hidayah. Kita semua berhak untuk mendapatkan itu, karena kita ciptaan Tuhan yang sama. Hanya saja di antara kita ada yang terjerat oleh tipu daya sehingga kita keluar dari kodrat fitrah kita sebagai hamba Allah, hamba Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi alhamdulillah sahabat saya ini menjadi salah satu dari manusia yang mendapatkan hidayah. Insya Allah istiqomah, bisa jadi tokoh nanti, minimal keturunan kita bisa jadi tokoh besar bagi bangsa ini, bagi agama kita. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Saya kira begitu saudaraku. Masya Allah, wajahnya teduh, kelihatan Islamnya memang. Bisa ngomong dari sini ke muka. Banyak Pak ditanya kenapa tentang Yesus, katanya dia sudah tidak percaya dia adalah Tuhan gitu. Iya. Iya, iya. Iya boleh. Pindah ke sana. Iya pindah ke kantor yuk. Disiapkan minum Bang Handi, kasih minum beliau, Mau pindah ke kantor? kasih makan. Ada minumnya ini. Nih minum Bang, minum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau beliau kedinginan kasih selimut Bang Handi. Mau pindah ke studio Banyu Pak. Oh, siap siap. Aman Bang, aman, tenang. Masya Allah, ada beliau. Allahu Akbar, Masya Allah. Panjang umur abangku. Antum tadi banyak dibahas teman-teman kita di PTA. Allahu Akbar. Beliau lagi Banget. meeting sama para profesor, ditinggalin guru ndak ngebelain ingin menyaksikan prosesi syahadat. Masya Bang Allah. Arif, Bang. Tadi saya dikejar 2 bank. Alhamdulillah, besok di janjian lagi jam 10 dari Bank Mandiri. Makasih ya Bang. I love you full. Barakallahu fiik. Lagi katanya, saya dapat info 100 lagi katanya. 131 abangku. Masya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah.
berkat beliau. Saya sambil jalan ya Guru Nda ke studio nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. Saya terus kan, depan lain kan? Ya, Pak Arif. Kenapa? Ke saya terus. Nggak apa-apa, nggak masalah. Dia Beliau sorot ini kameranya ke beliau terus ya. ya nggak apa-apa. Biar teman-teman di Mahkamah Agung juga lihat bahwa apologet Islam Indonesia ini memang pantaslah diberikan tugas untuk menyediakan rumah kepada seluruh pegawai Mahkamah Agung yang ada di Indonesia, baik itu di Pengadilan Tinggi Agama maupun di Pengadilan Agama, insya Allah. Habis Makassar ini yang kita center ini Kota Semarang. Era Semarang yang mungkin bisa dibuat rumah subsidi, bisa kontak teman kita, minimal 1 hektar, maksimal 2 hektar dulu lah di daerah kota tapinya. Iya, termasuk kota Bogor, Semarang, Bogor, apa tadi? Surabaya, Yogyakarta, termasuk Bandung. Termasuk kota Malang. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini bisa terwujud. Kita mulai dari Kota Makassar dulu. Bang Randy di sini duduk. Kita sediakan, kita memfasilitasi perumahan untuk pegawai Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama ya, teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan PT kita, perusahaan kita yang menjadi pemain tunggal, kalau bisa sih, itu harapan kita. Tapi kata teman-teman kita di sini, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di sini ya, kalau selevel Bang Arif ini yang memberikan referensi ke Mahkamah Agung, bisa jadi PT Alim Kajila Propertindo sebagai pemain tunggal, insyaallah, amin. Amin ya Allah. Antum dengar di sana, dengar? Kedengeran atuh Guru Nda. Pasolang generasi. Iya, syukurlah kalau gitu Bang Arif dengar berarti. Syukurlah. Itu Bang Arif itu kakinya itu harus dicuci. Habis itu airnya disuruh bom minum biar segar. Oke, abang kita belum datang juga, belum? Jangan saya dibesarin nih. Kebalik. Jangan saya dibesarin. Jangan saya yang dibesarin, yang mau syahadat. Yang mau syahadat, Bang Arif. Guru Nda dulu kan teman-teman di bawah pada kangen seharian. Mana Guru Nda Kang? Kang Guru Nda mana? Aduh, nanya mulu. Saya dapat tugas dari Bang Arif dari jam 9 dari jam 9 pagi, gila, sampai jam 6 waktu Makassar baru kita tinggalkan tempat. Besok dari Bank Mandiri lagi yang survei lokasi. Tuh, lihat yang komen mau lihat Bang Juma dulu. Semoga abang kita yang di Johor juga lagi nyimak ya. Amin. Tong didinya atau di itu? Di dia Kan dia. jika dia. Ayo teman-teman di posting ulang, di share-share, di tab-tab ya teman-teman ya, biar komalnya kuat, laporannya digas ya. Biasa tim tombak di bawah udah mulai pada kepanasan tuh.
Tapi nggak apa-apa, mereka panas, kita bahagia guys. Nggak usah dilawan dengan hujatan ya kalau mereka. Cukup dengan adanya yang bersahadat, mereka itu pasti akan kepanasan. Hati kecilnya tidak menerima. Oh itu Islam dimualafkan, Islam dimualafkan. Aduh, dasar ontohot, berokok. Bang Andi, Apa ya? gimana Bang Andi, sehat? Kencing lancar? Lancar. Alhamdulillah. Kalau kencing jangan disisain. Kencing ada gitu. Kalau kencing jangan diwakilkan. Jangan diwakilkan. Bang Andi suka ngewakilin, Gurunda. Bang Yuma saya tanya gitu. Bang Yuma, Siap. pekerjaan apa yang tidak bisa diwakilkan? Itu buang ingus. Gurunda jorok. Jadi gini loh, kalau memeluk Islam itu bukan jauh dari anaknya Maria, malah lebih dekat menyayangi dia, memuliakan dia. Karena umat Islam itu memuliakan semua para nabi. Iya, kami menimani dia pernah ada di muka bumi untuk Bani Israel. Tapi sepertinya nggak serak di hati lah kalau dia kayak seperti tadi. Maaf ya. Berapa hari nih Ren? Kita janjian mau sempat ketemu ya? 4 hari seminggu ya? Seminggu ya kan? Dari melalui forum ini saya mewakili Yayasan Apologet Islam Indonesia minta maaf karena kemarin kami juga ada langsung kajian ke Bandung bersama Pak Ketua, Polres, saya ke Garut. Di sana juga ada pembinaan molab gitu. Terus pulang kemarin, jadi saya janjian sama Mbak, lupa lagi namanya. Iya Mbak Nelo. Terus jadwalnya juga Bang Ayyudin ini suara padat. Ini lagi beliau syuting, ditinggal 1 shift ke sini dulu, habis ini balik syuting lagi sampai pagi. Karena demi Randy. Kenapa orang kalau menyaksikan syahadat itu, kalau tahu rugi kalau nggak menyaksikan. Itu kira-kira. Yang jelas udah nggak masih percaya Yesus Tuhan. Iya, masih percaya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda yang terganteng akan Ali, Pak Arif, Bunda Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih percaya? Masih. Bang Zuma apa kabar? Bang Alif, Baik Ukti, gimana kabar Rey? Bunda Rahma sehat? Alhamdulillah sehat Bun. Iya ini izin sedikit mau nyampein apa yang terkait tadi Bang Zuma bilang rumah subsidi. Bang Zuma Nguping rupanya. nguping, tapi ini info bagus gitu. Sensitif. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Slik OJK. Iya dong. Ya Silik itu kan sekarang udah nggak, maksudnya udah nggak terlalu bermasalah ya Bang Zuma. Intinya Oh, gini, gitu. Tapi belum ada ininya memonya. memonya Dari belum ada ya. kementerian. Iya. Sebentar lagi mungkin Amin. tahun. Sebelum Amin, akhir tahun amin. udah gitu ya. Jadi intinya Amin. gini Bang Zuma kan tahun 2025 ini kan jatah kuotanya 350.000 dan tanggal 20 Desember besok udah harus tutup. Kemudian dibuka lagi nanti Januari naik jadi 400.000. Alhamdulillah. Ini ada akad masal kan ya? Nah, Langsung ini Pak akad Prabowo kan? Nah, akad masalnya itu di proyek kami. Alhamdulillah dapat ketempatan. Alhamdulillah.
Pak Prabowo hadir. Pak, Pak Prabowo, iya ini Hadir. kita kemarin hadir Insya Allah karena beliau yang akan memandu mereka yang terima, terutama kaum kaum marginal gitu ya di. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, alhamdulillah ini proyek kami ketempatan sekarang sedang koordinasi sama Kementerian PKP, sama Seknek gitu. Itu karena proyeknya atau karena asosiasinya, Ukti? Karena proyeknya juga bagus, terus Oh gitu, iya. asosiasinya mensupport. Kemarin kan kita habis rakernas, nah terus kita maju datang sama-sama ke istana untuk Pak Prabowo bisa hadir gitu. Ini untuk yang kedua kali. Jadi gini Bang Zuma, intinya untuk yang tahun depan itu yang 400.000 unit itu kita coba maksimalkan. Ini enggak terlepas dari asosiasinya ya Bang Zuma, karena ini dari pemerintah, dari taperanya kita dilepas, jadi nggak harus asosiasi A, B, C gitu, enggak. Nah tadi saya dengar Bang Zuma kan katanya perumahan untuk pengadilan agama ya, untuk pengadilan. Oh, nggak boleh. enggak bercanda. Siap Bunda, Bercanda. baik ya Bunda. Di ini kita fokus ke yang mau syahadat. Oke, itu aja. Terima kasih udah dikasih. Ya, nanti lewat chat bisa, Siap. Ukti, kalau ada yang hal penting. Siap. Terima kasih ya, host. Alhamdulillah, Masya Allah. Izin pamit. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih, Ya, Bun. Alhamdulillah, Ukti, sehat terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan lupa info-info pentingnya. Sudah mulai sesi syahadat atau belum? Udah, Tunggu Bang Haji dulu, tunggu Bang Haji. udah siap. Aduh, ini teman-teman yang di bawah tolong dong siapin AC yang 100 PK. Kasihan banyak yang kepanasan ternyata di bawah ya. Kalau ada yang mau Kenapa? alat itu, masya Allah ya. Banyak yang kepanasan di bawah. Harus pakai AC Iya, yang iya. 100 PK ini kayaknya. Masya Allah. Ya memang apa ya, manusia itu sebenarnya tanpa harus dibimbing untuk atau diarahkan kepada Islam, sejatinya manusia itu dengan akalnya sudah ada Islam di dalam dirinya. Karena Islam itu identik dengan akal sehat. Karena orang punya akal, maka orang akan sampai kepada Islam. Orang yang menggunakan akal itu pasti sampai kepada Islam. Kenapa? Karena kitab suci Al-Quran itu identik dengan akal. Dan Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, memang sudah sejalan dengan akal. Dan diwahyukannya Al-Quran itu karena untuk menyelamatkan umat manusia. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Gitu. Jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah yang maha suci kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar beliau memberikan peringatan kepada alam semesta. Gitu. Jadi tidak disalahkan ketika ada orang menggunakan akal sehat lalu bisa sampai kepada Islam, karena Islam itu adalah mutiara. Islam itu mutiara dan Islam itu penuh dengan barang-barang yang kudus. Kebalikan daripada di sebelah. Ketika di dalam Matius 7 nomor 6, jangan kau memberikan barang-barang yang kudus kepada anjing dan jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Ternyata barang-barang kudus ini adalah barang-barang yang jauh dari najis, seperti masjid. Tuh barang-barang kudus tuh.
Al-Quran, itu barang-barang kudus. Bahkan manusia Islam ketika mereka dalam keadaan terjaga wudhunya, mereka juga adalah makhluk-makhluk yang kudus. Itu hebatnya. Jadi umat Islam itu ketika mereka wudhu, jauh dari junub, hadas kecil, hadas besar, maka Islam itu bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci atau barang suci, kan gitu ya. Kemudian mutiara. Mutiara itu adalah ilmu, hikmah. Sementara Islam itu syarat dengan ilmu. Al-Quran syarat dengan ilmu. Dan umat Islam dengan imannya itu senjatanya adalah ilmu. Jadi mutiara itu tidak diberikan kepada siapa-siapa, dan barang-barang kudus itu tidak diberikan kepada siapa, tetapi hal tersebut dimiliki oleh umat Islam. Makanya di dalam Al-Quran surah As-Saff, ketika Nabi Isa alaihissalam memberitakan tentang Taurat yang datang sebelumku, lalu kemudian memberitakan tentang sosok Nabi yang datang setelahku bernama Ahmad, maka itu benar, artinya bahwasanya kerajaan pencipta dan bumi akan diambil dari kaum terdahulu lalu diberikan kepada kaumnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Yesus sendiri yang mengatakan ada masa di mana kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Artinya barang-barang kudus itu akan diambil dan mutiara-mutiara itu akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, ini sebenarnya menarik untuk kita bahas terkait dengan hal ini bila mana ada teman-teman kita Kristen ketika kita mengangkat Matius 7 nomor 6. Mudah-mudahan tidak kesurupan tapinya ya. Karena di situ Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel agar jangan memberikan barang-barang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiara kepada babi. Artinya ada banyak materi, ada banyak ulasan di sana yang menghantarkan kita mendapatkan ilmu, pengetahuan bahwa barang kudus itu apa, mutiara itu apa, dan kepada siapa barang-barang tersebut dan mutiara tersebut dilarang untuk diberikan. Seperti itu. Sedangkan di dalam Islam, wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran ini adalah sebuah mutiara. Al-Quran ini adalah barang yang suci, yang tidak lain kemudian diwahyukan oleh Allah sebagai peringatan untuk seluruh alam semesta. Maka wajarlah ketika orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Di Barat itu saya lihat, Masya Allah banget, di Barat orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, mungkin karena mereka orang-orang di Barat itu sudah mencapai pada tingkat kebosanan hidup mewah, sudah bosan pada level materi, mereka mau apa aja bisa, mereka mau nikmati apa aja bisa, tetapi di balik kesenangan duniawi itu ada sesuatu yang kosong dalam diri mereka, ada kehampaan. Apa itu? Tidak puasnya batin mereka dalam bertuhan. Karena mereka ke rumah ibadah mereka menyembah di mana sesuatu itu yang mereka sembah itu tidak rasional bagi dirinya, tapi karena kepercayaan mau tidak mau mereka tetap aja melakukan. Tapi ada masa kejenuhan karena ada hal yang berat yang harus mereka lalui. Apa itu? Aspek kemanusiaan, insting manusiawinya, akal sehatnya yang tidak bisa kemudian mereka tipu. Ini saya berdoa kepada makhluk yang dulu juga pernah berdoa. Saya berdoa kepada makhluk yang tadinya juga butuh makan minum. Ini gimana ceritanya? Jadi ada kekosongan di dalam batin yang tidak terpuaskan karena keyakinannya tidak masuk akal. Nah, sampai kepada puncak ini mereka melihat ada cahaya di sisi belahan dunia lain. Apa itu Islam? Maka mereka mencoba untuk meraba, mendekati, menelaah, meneliti, mempelajari,
lalu merangkul mutiara itu dan memeluk. Akhirnya mereka berbondong-bondong bersyahadat. Itulah fakta hari ini. Fakta hari ini. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Apakah abang kita sudah datang? Sebentar lagi Gurunda. Bentar lagi. Oke, buat teman-teman jangan lupa di tap-tap layar, di posting ulang, di share-share ya. Dan novelnya digas, jangan spam ya. Nanti dianggap robot sama TikTok ya. Cepat terungkat nanti ya. Kena report. Jangan spam ya, jangan spam. Sekali aja komennya, kelihatan kok. Mungkin Ustadz Alif ada yang mau disampaikan Tan? Banyak. Ada banyak. Bang Mares? Tadi udah setengah jam. Ayo, Akang belum ini Akang ini. Ayo Akang, pengalamannya menghadapi pemurtadan di dunia nyata. Waduh, benar-benar menghadapi pemurtadan dunia nyata Gurunda. Ini kisah nyata Gurunda. Kayak kemarin di Cikarang ya. Di Cikarang ini Akang sendiri langsung terjun ke lapangan. Ternyata ada seorang gadis yang pacaran dengan seorang Kristen ya, seorang Kristen dari sukunya nggak bisa saya tampilkan di sini karena takut ini ya. Ternyata dia hamil duluan. Nah, si laki-lakinya ini janji akan mualaf sebelum perkawinan itu, sebelum pernikahan. Ternyata diseranglah sama orang tuanya. Orang tuanya mendatangi orang tua si perempuan ini. Nggak mau si anaknya ini mualaf. Kalau mau nikah sama anak saya, kawin sama anak saya, anak kamu harus murtad. Anak kamu harus jadi Kristen. Wah, akhirnya di situ terjadi percekcokan ya, sampai Kodonditan juga terjun juga ke sana, saya panggil kan. Akhirnya alhamdulillah nikah secara Islam dulu, dan setelah anaknya itu keluar melahirkan, alhamdulillah dia balik lagi ke Islam Gurunda. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, keren. Ya memang banyak kasus-kasus begitu terjadi. Cuman tidak terekspos saja. Banyak kasus seperti itu. Tapi dengan adanya medsos seperti ini, ya mau tidak mau, saya tiap hari itu ya, bukan tiap hari tapi hampir tiap hari, saya mencoba untuk merambah anak-anak muda yang lagi live. Mereka kenal nggak dengan Bang Suma? Dan saya pelajarin, alhamdulillah, ada usia-usia SMA ketika mereka live, entah itu karena lagi apa istilahnya itu ya, lagi suntuk, kemudian mereka lagi bercanda-bercanda, nyanyi-nyanyi dan segala macam. Saya masuk, mereka pada bertanya, ini beneran Bang Suma? Bang Suma yang debat-debat itu, yang lintas agama itu. Artinya alhamdulillah bahwa ternyata anak-anak kita itu sudah mulai memperhatikan dunia debat. Nah, terus saya masuk lagi yang usia-usia dewasa gitu kan ya. Dan ya mereka juga kenal, termasuk mereka yang suka membahas tentang politik. Saya pernah masuk ke dunia mereka, ke kelompok-kelompok mereka. Ada yang namanya siapa, Bade atau Bede gitu ya. Saya masuk, beliau kaget. Ini beneran Bang Suma kan? Bang Suma ini kan? Aku nggak mimpi kan? Kawan-kawan jangan cemburu ya, aku kedatangan Bang Suma. Saya bukan itunya, yang saya nilai, ternyata selama ini memang dunia debat itu diperhatikan oleh hampir seluruh kalangan. Nah ini memang sasaran kita gitu loh. Artinya bahwa dengan adanya kita di sosmed seperti ini, hal-hal yang seperti yang diceritakan oleh Akang itu, insya Allah bisa kita tekan, bisa seminimal mungkin hal ini bisa tidak terjadi lagi ke depannya. Kenapa? Karena anak-anak sudah mengenal perbandingan agama. Ternyata materi-materi dialog, debat, diskusi perbandingan agama itu ternyata memberikan bekas yang begitu luar biasa terhadap umat Islam, generasi Islam, meskipun di sisi yang lain akan berdampak terhadap krisis kepercayaan terhadap keyakinan mereka, dan bahkan kecemburuan akidah yang biasa saya katakan, kecemburuan akidah yang akan muncul. Tapi mudah-mudahan ada sisi positif, ada hikmah, teman-teman kita mau melembutkan hatinya. Ya mungkin 1 hari 2 hari mendengar,
3 hari mendengar, 4 hari mendengar, ya dengan seringnya muncul kemudian video-video kita, potongan-potongan video kita, artinya hatinya tergugah. Minimal pernah masuk di kupingnya dia. Minimal pernah masuk di kuping, begitu mereka masuk ke rumah sembahyang mereka, melihat kemudian tokoh atau imam mereka atau pendeta atau pastor mereka berkhutbah, dia bandingkan dengan apa yang kita sampaikan di sosmed dengan yang dipertontonkan oleh tokoh agama mereka, mereka cenderung malah hatinya, pikirannya itu mengatakan bahwa yang disampaikan Bang Suma dan temannya itu kok malah lebih masuk akal daripada yang di atas ini. Akhirnya lama-lama mereka akan Allahu Akbar, mantap anak muda. bisa semakin menjauh dari hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Nah, ini yang terjadi di Barat, khususnya di Belanda. Menurut penelitian teman-teman kita, di Belanda itu anak-anak mudanya itu hampir sisa 20-25% aja yang ke gereja. Anak-anak muda itu sudah tidak mau ke sana. Kalau disuruh mau ngapain ke situ? Mereka lebih memilih ateis dan memeluk Islam. Kebanyakan agnostik daripada mereka yang aktif di rumah sembahyang mereka gitu. Nah, inilah sisi positifnya yang kita hadiahkan kepada umat. Ya, meskipun pada prinsipnya dalam perjalanan debat, diskusi atau berapologet ini terkadang melahirkan berbagai macam keadaan, kejengkelan, dongkol, ya juga ada yang cemburu, iri dan seterusnya. Bahkan tidak jarang kita saling marah sampai pada tataran saling memaki dan seterusnya. Ya, tapi itulah diskusi ya. Di kampus juga kita dulu saling lempar kursi. Tapi setelah itu kita damai, ngopi lagi kok sama teman-teman. Yang pernah jadi aktivis pasti tahu itu. Kita lempar kursi di kampus, di ruangan itu biasa, sampai dosen kita kabur dari ruangan. Itu mah biasa. Tapi setelahnya kita damai lagi. Nah, kita berharap begitu juga di sini. Kita diskusi keras, tapi ya kita diatur bahwasanya ini kita lagi ranah diskusi. Lepas dari sini tidak boleh ada dendam, tidak boleh lagi ada dibawa-bawa sampai di dunia nyata. Anda naik ke Komal Dialog, Anda naik hadir kemudian di diskusi lintas agama, berarti Anda harus siap mendengarkan apapun dari lawan diskusi. Begitu juga keadaan ketika ada yang tidak mengenakan di hati, ya cukup di situ aja. Habis itu jadikan sebagai pelajaran. Gitu. Jangan berdiskusi, berdebat, jadikan sebagai ajang dendam. Di luar tetangganya yang muslim atau non muslim dimusuhinya. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, karena tidak semua juga orang Kristen itu suka dialog, suka debat. Begitu juga umat Islam, tidak semuanya juga suka debat. Jadi biarkanlah mereka yang cinta debat lintas agama untuk menikmati kemudian bidang mereka masing-masing. Mudah-mudahan kami yang ada di Apologet Islam ini bisa kemudian menyadari dengan sepenuhnya bahwa diskusi ya diskusi doang, jangan dibawa ke dunia nyata kan gitu. Dan sebisa mungkin lisan-lisan kami yang ada di Apologet Islam Indonesia ini bisa menghadirkan keteduhan antara anak bangsa. Ada manfaatnya juga. Kenapa? Karena dulu sebelum ada dialog seperti ini, umat Islam itu sangat tabu dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nih. Terus dulu. Pak Haji, Saya taruh gitu. Ya. Saya pesan ikan goreng ya, Bang ya. Pak, buat kami Ini. yang minta waktu sejenak 2 jenak. Gerunda pesan apa itu? Itu gerunda tuh. Saya pesan ikan goreng. Waalaikumsalam, abangku. Yuk, ini. Nila. Goreng. Ikan nila. Yang nila goreng. Jangan lupa ini sayur kolnya yang digoreng juga.
Iya, iya, iya. Saya tahu. Sepintas kita lihat teman kita Bang Randy ini kayak Ari Lasso beneran kan ya? Benar, asli bang, asli bang. Gurunda rambutnya kan mirip, kacamatanya, iya persis. Iya kan? Jadi sebelum siap mungkin Bang Haji ya, atau sudah siap. Jadi memperkuat akidah Gurunda. Anak-anakku itu kan sering kuperdengarkan. Kalau saya pergi tuh dengan keluarga-keluarga, ku putar itu dia apa dialognya Gurunda tuh. Oh ini namanya Bang Zuma Gurunda, dipanggil Gurunda. Oh dia itu pantas. Jadi memperkuat apa ya akidah kita loh. Bahwa memang Iya, iya. Islam itu itulah kebenaran. Memperkuat itu. Kita bahas-bahas juga di grup WA itu Gurunda. Lanjut Ki, udah ada semangat. Ya, Iya, sekedar informasi Gurunda, jadi Bang Randy ini udah sunat ya 3 bulan ke belakang ya? Ya Mbak ya? 3 bulan ke belakang udah sunat, jadi alhamdulillah dia udah belajar terus selama setahun ini dia belajar, tapi memperdalamnya ini seminggu kemarin ya? Memperdalam Islamnya itu ya, Masya Allah. Dan beliau ini kerjanya sebagai ini, Gurunda, Guru pokam. ojek online ya? Ojek online. Masya Allah. Iya. Sebelum syahadat Bang, mungkin ada lagunya Ari Lasso yang Abang tahu misalnya Ada. ya Thayyibah. Pak Arif langsung ngakak. Salatullah salamullah ala Taha Rasulullah. Bukan ya? Iya. Oh kirain. Itu kan namanya juga ya, hati-hati orang Sulawesi itu namanya. Lanjut Ki. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu bukan lagunya Ari Lasso rupanya? Iya, bukan ya. Oh bukan. Anakku lagunya 10 tahun, ini tahu lagunya Gurunda. Gomblong. Anak Iya. Gurunda ini anaknya tahu ya. Anaknya 10 Apa? tahun katanya sudah juga paham dengan narasi Bang Zuma. Oh, dia ngefans anaknya ya. Masya Allah. Luar biasa. Intinya umat Islam se-Indonesia minimal harus paham materi-materi perbandingan agama sehingga anak-anak kita itu terbentengi dengan gerakan-gerakan perbandingan agama kan gitu. Apa gerakan-gerakan pendangkalan akidah. Bilangin Usman seperti itu. Alhamdulillah. Tinggi Bang Zuma berapa? 170 liter. Kilometer Nabi. Oh, deng. 170 liter. Dan dompal oteng. Udah pesan makanan belum? Dikasih minum saudara kita yang mau syahadat. Ya, lagi di ini Gurunda. Hah? Kopi belum ada. Yang duduk di Kasih tempat minum akang. Iya akang. yang duduk di kursiku siapa Bos. Kang? Yang di mana Gurunda? Di kursiku. Yang duduk di kursi Gurunda, beda ruangan Gurunda, ini ruang meeting. Oh gitu. Di bawah, bukan yang di atas. Siapa namanya? Oh iya, syukurlah. Randy. Kalian jangan masuk di ruanganku ya. Udah. Udah. Ya, bahkan itu. Saya saksi. Oke, udah mungkin. Bentar dulu. Kenapa? Oh, ngerekam. Maju mungkin di sebelah sana jadi saksi. Saksi. Gurunda nanti yang Gurunda izin
permintaan khusus, permintaan spesial dari Bang Haji, Gurunda harus memimpin syahadat. Ya, saya saksi aja. Ya, Masya Allah. Baik. Ya. Oke, biar Abdul. Ya, Ya Abdul. Masya Allah. Subhanallah. Udah di situ. Bang Handi sekarang udah berani tampil di media ya. Bang Handi, Syukurlah. Nanti dulu Pak Haji belum. Ya. Udah mau mulai langsung? oh Bang Handi, Mulai. Ayo. Randy. Tinggal di mana, Randy? Kosambi. Kosambi di Cengkareng. Oke, ini kesempatan Bang Zuma ada waktu. Ya. Ini ada tokoh-tokoh apologi Kian Santan, Bang Haji Serebes, ada Kores, ada Goldian, ada Ustadz Alif, ada Kang Arif, ya. Nih. Oh, teman. Siapa namanya? Hah? Dia dokter ini. Oh. dia yang dengerin debatnya Gurunda, Eh, terus masuk ke Bang Randy, akhirnya alhamdulillah. Oke. Dengerin Kemal kan? Dengar Kemal ya. Oh, sama teman kamu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Mau dimulai langsung? Iya, boleh langsung. Ya. Ya. Baik, Ustaz Alif di situ dulu. Ustaz Alif. Alif dulu. Ya, Ustaz Alif. Ini Ustaz Alif. Ya, buat teman-teman mohon dikencengin juga tab-tab layarnya, diposting ulang, di-share-share, dan jangan lupa logonya digas ya teman-teman. Kita mau mulai prosesi syahadat dibimbing oleh Gurunda Jumat. Tafadhol Gurunda. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita semua menjadi saksi malam ini tanpa ada paksaan, ya, selain daripada unsur keyakinan kepercayaan terhadap Islam dan Allah sebagai satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, beserta baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan pencipta langit dan bumi, sehingga saudara kita Rindi dari tadinya agama Katolik menyatakan diri untuk kita bimbing bersyahadat, minta beliau dibimbing untuk bersyahadat, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Namun sebelumnya saya ingin tanya kepada saudara kita Bang Randy, apakah ada yang memaksa saudara untuk meluk Islam? Enggak. Ini Enggak ada ya? saya sendiri. Ya. Menerima Iya. Masya Allah. Iya. Dan apakah Anda yakin bahwa Yesus itu hanya ciptaan Tuhan? ya, Yesus itu ciptaan Tuhan, jadi diutus Allah. That's it. Oh ya. Dan dia bukan Tuhan. Bukan. Bukan. Dan yakin bahwa Yesus itu adalah manusia yang suci ya? Yesus itu hanya utusan. Utusan. Oke, baik. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai prosesi syahadat. Boleh satu tangan sebagai simbol tauhid. Ya, ikuti saya. Ya. Bismillah Bismillah. ar-Rahman Ar-Rahman. ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna
anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi hari ini sahabat kami Bang Randy, selamat datang di agama Islam. Sekarang Anda sudah menjadi Islam. Tentu sebagai Islam kita kudu wajib menjadi Muslim. Harus tunduk berserah diri kepada aturan pencipta langit dan bumi. Tidak lagi bebas seperti biasa, kita sudah terikat oleh aturan-aturan. Karena Islam itu adalah pokok hukum, dan pokok hukum ini yang harus kita laksanakan. Pelaksanaan daripada hukum-hukum Islam ini menghantarkan kita menjadi orang yang beriman. Seperti itu saudaraku, sahabatku. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Apologet Islam Indonesia untuk mendoakan sahabat kita ini. Silakan. Kamu dikecilin aja kan? Di mute. Baik, terima kasih. Cek. Ya, baik, terima kasih Gurunda. Alhamdulillah prosesi berjalan dengan lancar seperti biasa. Untuk berkahnya di sini kita tutup dengan doa. Habis itu kita ada sedikit tausiah ya daripada guru kita di sini. Insyaallah. Mohon izin saya sampaikan, tadi juga sempat bertanya kepada beliau yang baru mualaf bahwa dia itu baru sendiri yang mualaf antara keluarga. Di momen ini kita doakan beliau kekuatan iman, berikut juga agar keluarganya, orang tuanya itu juga dilembutkan hatinya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke. Baik, mohon izin Pak Haji dan Pak Arif, kita berdoa sejenak, kita berdoa bermunajat kepada Allah, dan yang baru saja bersahadat bantu aminkan sekhusyuk mungkin, sebisa mungkin, karena yang mengaminkan itu sebagaimana kita yang mengucapkan gitu ya, sama ya, semoga mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas setiap anugerah karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Pada malam hari ini kami semua menyaksikan salah satu dari saudara kami mengucapkan, mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, tentu kami sebagai orang yang beriman bangga melihat saudara kami dilembutkan hatinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau tetapkan hidayah yang ada pada diri beliau ya Allah, juga pada diri kami ya Allah, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah, masih banyak juga di antara kami, saudara kami, baik itu ibu atau bapaknya, adik atau kakaknya yang mereka cintai ya Allah, sampai detik ini masih belum mau menerima kebenaran Islam, masih menolak kebenaran Islam ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembut
karena kami rindu berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami cintai di jannah-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang sudah berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, tetapkanlah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah, pendirian guru-guru kami ya Allah, pendirian para pejuang Islam ya Allah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, yang selalu merusak ajaran Rasulullah, yang selalu merusak ajaran Islam ya Allah, dan juga dalam menghadapi kaum-kaum hasad dan juga kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terimalah, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami ya Allah keturunan dan pasangan yang soleh dan soleha ya Allah, keturunan yang akan menjadi penerus dan pejuang agamamu ya Allah. Amin. Yang insya Allah siap menjadi penerus para guru-guru kami ya Allah. Amin. Sehingga kalimah la ilaha illallah tetap tegak di bumi ini ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, datangkanlah kebaikan kepada kami semua di dunia ini ya Allah, juga di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, di momen yang paling berbahagia ini ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, di antara saudara kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Di antara saudara kami ada dalam kesusahan ya Allah, mudahkan setiap urusannya ya Allah, mudahkan setiap urusannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke Randy, ya kita makan ikan goreng dulu. Ikan goreng lagi, ikan goreng. Ya, ini. Dari ada Al-Quran, dibaca ya penonton dibaca. Ini tersuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga sholatnya, ya. Sholat, nah, itu bisa belajar. Ya. Nih. Ini juz amma, ini ikra ya. Iya. Nah, ini ikra. Nah, ini cara membaca Al-Quran huruf-huruf. Nanti ini mulai dari juz amma dulu ya. Ini ya, ini nanti belajar kecil ini contoh ayat-ayat Al-Quran sama ayat-ayat pendek ya, surat-surat pendek. Nah itu dalam sholat ya. Oke. Harus dibimbing sama guru. Kalau yang sendiri nyasar. Ini juga tadi sudah tapi kita sampaikan bahwa ente ketika bersyahadat maka tanggung jawab kita kan bukan hanya tapi juga bagaimana membina beliau, minimal dasar-dasar Islam, ibadah praktek kalian itu beliau harus hafal, harus bisa. Makanya tadi ajak mondok walaupun cuma seminggu. Harus itu sudah jadi komitmen kita karena tanggung jawab kita. Nanti ente nggak sholat nggak ibadah, kita sebagai Islamin nggak ada yang ngajarin ya, dosa juga jadinya kita kan gitu. Goyang lagi tauhid. Iya. Kita Bang Haji, sepatah kata buat Randy. Iya Randy, jadi ini awal dari bagaimana kamu awal dari perubahan menuju yang jauh lebih baik, dari keadaan zulumat ke arah yang terang-terang, dari keadaan yang gelap gulita ke arah terang-terang. Ya, kamu mesti bersyukur
harus bersyukur ya, karena nggak semua orang tergerak yang diberikan hidayah Allah. Ya, nah, cara mensyukurinya itu bermacam-macam caranya. Nanti ada tuntunan dari hukum-hukum Islam ya. Jadi harus disyukuri, dan cara bersyukur bermacam-macam caranya ya. Sudah salaman sama Pak Sungkaman. Randy, salaman sama Pak Sungkaman. Oh. Mantap, mas. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Apa lagi? Bang Arif, sepatah kata buat Bang Arif. Silakan Bang Arif. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Di momen mulia ini, bersahadat kali ini luar biasa, dihadiri oleh langsung Pak Haji Deddy Mizwar dan kita sekalian. Selamat datang saudara baruku Bang Randy. Bang Randy luar biasa. Selamat datang di Islam. Anda telah mengambil keputusan besar dengan hati, dan itu adalah nikmat dari Allah. Tidak semua orang yang diberi hidayah seperti ini. Yang pertama, Islam itu bertahap dan penuh kemudahan. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Di Al-Quran disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi belajar aja pelan-pelan, mulai dari syahadat tadi sudah, belajar sholat, baca Quran, dan pahami dasar-dasar keimanan. Tadi Ustadz Alif, Ketua APII, sudah siap kita untuk membimbing ke arah ini. Yang kedua, fokus memperbaiki hati kita. Iman itu naik turun. Jangan lagi yang baru mualaf, kami juga seperti itu yang sudah lama jadi Islam. Jadi fokus saja, jangan pernah terbebani dengan komentar orang. Itu yang paling penting. Allah melihat ketulusan Bang Randy, bukan tampilan awal. Yang ketiga, yang pasti memilih lingkungan yang baik. Berkumpulah dengan orang-orang yang sabar, lembut, dan siap membimbing, bukan orang yang menghakimi. Temukan komunitas muslim, guru yang amanah, dan teman yang mendukung. Yang keempat, jangan malu untuk bertanya. Bertanya bukan tanda kelemahan, tapi tanda keseriusan kita. Ulama dulu belajar bertahun-tahun dengan banyak pertanyaan. Yang kelima, nikmati ibadah, bukan terbebani dengan syariat. Jika belum lancar membaca Quran, bacalah yang mudah dulu. Orang yang belajar mengaji dan terbata-bata mendapat 2 pahala. Yang terakhir, Islam tidak menghapus masa lalu, tapi membersihkannya. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, Islam meruntuhkan, menghapus apa yang ada sebelumnya. Semua dosa lampau Bang Randy mulai detik ini dihapus. Engkau seperti bayi yang baru lahir, bersih dan dimuliakan. Barangkali itu saja. Semoga tetap istiqomah, dan kita semua juga berdoa semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah dari mana? Sertifikat langsung oleh beberapa disaksikan oleh Bang Haji Deddy Mizwar, Bang Arif, dan Pak Ketua, dan yang bersangkutan yang baru saya. Silakan Pak Ketua. Langsung penandatanganan. Bu Runda, penandatangan sertifikat ini ya, mualaf ya, sudah di situ ya. Ya. Ini Silakan. Ketua dulu. akuannya mau Pokoknya dipinggirin dulu. Pinggirin dulu.
Oke. Lalu ke saksi dulu. Langsung stempel. Saksi. Stempel PI ya. Dulu. Ya. Saksi. Nah, izin Pak Haji. Oh, Pak Haji jadi. Menjelang ini hari Mu'allab, Masya Allah. Satu aja. Bang Arif. Pak Arif lagi. Ya. Udah ada saksinya Bre. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Kaleng saksinya. Yang bersangkutan? Yang bersangkutan sebentar ini saya terakhir di sini soalnya. Oh iya, Om juga tanda tangan dulu. Aduh, ini kayaknya yang di bawah perlu AC nih ya. Banyak yang kejang-kejang nih. Ya, tanda tangan. Itu namanya berapa? Oke, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Istiqomah ya. Apa aja lagi sini? Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif dulu, Pak Arif dulu. Ya orang nangis loh. Nangis, Masya Allah. Akmir. Allahu Akbar. Ya, mungkin Gurunda mau ngasih wejangan sepatah dua patah kata Gurunda. Ya, baik. Sebelum ke selanjutnya. Saudara Randy, Bang Randy. Ya, bisa dengarkan suara saya, Bang? oh, dengar. Ya, baik. Jadi gini, mungkin abang juga sudah tahu pola ini, tapi tidak apa-apa saya ingatkan. Sebagai seorang Muslim, sesuatu yang kita takutkan, atau yang kita takutin, atau yang kita seganin, itu biasanya kita menghindar. Misalnya kita takut pada binatang buas, maka sebisa mungkin kita menghindari binatang buas itu, kalau bisa jangan bertemu. Kita menjauh sejauh mungkin. Tapi di Islam ada yang harus kita takutin, tapi polanya beda, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Kita kudu wajib takut sama Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, maka dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bersama, seperti apapun keadaan kita, kita akan selalu menghindarkan diri kita dari sesuatu yang bersifat maksiat. Jadi ada satu hakikat yang kita takuti, bukannya kita menjauh, tetapi kita semakin takut semakin mendekat. Jadi kalau seorang Muslim, seorang Islam tidak ada rasa takutnya kepada Allah, maka mereka akan berani melakukan apa saja. Kenapa? Karena Allah itu tak nampak oleh mata. Nah, jadi kita harus menyadari bahwasanya Annallaha Sami, Allah itu maha mendengar, alim, dan juga maha mengetahui. Jadi sebagai seorang Muslim, Allah itu harus ditakuti, karena hanya dengan takut kepada Allah maka kita akan masuk ke dalam ranah orang-orang yang beriman. Kalau kita tidak ada takutnya kepada Allah, malah kita takut kepada makhluk, maka yang terjadi, ya, kita bisa melakukan apa saja apabila tak ada orang yang melihat kita. Jadi pesan saya sebagai abang, sebagai sahabat, buat sahabat saya, takutlah kepada Allah, karena hanya dengan rasa takut itu akan menghindarkan kita dari rasa kemunafikan. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk umat manusia.
Hadza bayanul linnas wa hudan, dan sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, dan Al-Quran ini juga sebagai petunjuk wa mau'idatil lil muttaqin, agar kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Apa bertakwa itu? Takut kepada Allah. Jadi satu aja yang saya titip sama saudara saya, takut kepada Allah. Apa yang kita ingin lakukan, dimanapun itu, ada orang ataupun tidak ada orang, sadarilah bahwa Allah melihat kita. Kita harus takut. Dengan adanya rasa takut kepada Allah, maka akan menuntun kita apa yang harus aku kerjakan sebagai seorang Islam. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang Islam. Oh, ternyata saya harus belajar sholat, saya harus belajar ngaji, dan hadirkan selalu Allah dimanapun kita berada. Insya Allah, saya yakin saudara saya akan merasa rintangan apapun dalam hidup ini setelah masuk Islam itu akan merasa nikmat dihadapi. Karena saya yakin setelah ini saudara akan banyak ujian. Dan dengan takut kepada Allah, maka ujian itu akan menjadi sebuah hiburan. Ujian itu akan menjadi sesuatu yang indah, seberat apapun itu. Bukan menjadi beban sehingga kita kembali kepada kekufuran. Jadikan kita dekat kepada pencipta langit dan bumi. Sadari bahwa Allah melihat dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Maka dengan begitu kita akan menjaga perbuatan kita, menjaga lisan kita, menjaga segala-galanya diri kita ini dari sesuatu yang bersifat dosa. Karena kita menyadari Allah melihat. Kenapa di Islam itu tidak seperti agama lain, Tuhannya harus dilihat? Karena kalau ada sesuatu yang dilihat oleh mata, sesuatu ini pasti memiliki keterbatasan. Apapun itu. Apa yang sakti di muka bumi ini yang bisa kita lihat? Presiden, pasti ada keterbatasan. Siapa lagi di atas presiden? Gak ada lagi mungkin. Nah, itulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita tidak sanggup melihatnya, tapi beliau sanggup melihat kita. Karena itulah sebagai seorang muslim, ya kita harus tunduk kepada Allah, menyadari bahwa kita dilihat, kita kemudian dimonitoring sama Allah. Allah punya CCTV di mana-mana. Maka kita harus menjaga sikap, menjaga segala-galanya. Intinya takut kepada Allah akan menghantarkan tangan ini untuk tidak bermaksiat. Semua yang ada pada jasad kita untuk tidak bermaksiat. Bahkan tubuh kita ini akan tunduk dengan sendirinya kepada Allah karena kita takut kepadanya. Dan perbuatan-perbuatan kita akan menjadi perbuatan-perbuatan yang terpuji. Itu saja dari saya. Takutlah kepada Allah, bahwa Allah itu maha melihat dimanapun kita berada. Bahkan apa yang dibisikkan dalam hati kita itu Tuhan lihat, Allah lihat. Jadi umat Islam ketika bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, disitulah saatnya umat Islam berikrar bahwa saya sedang diawasi. Kamu mengawasiku ya Allah, kamu mengetahui apa yang kulakukan, kamu mendengarkan apa yang dibisikkan oleh hatiku, maka aku harus tunduk kepada kebaikan. Maka kita melakukan hidup ini, mengisi hidup ini dengan melakukan hal-hal yang sifatnya amalan-amalan soleh, tanpa ada kemunafikan, tanpa ada keterpaksaan, tanpa karena ingin ria dibilang aku sudah Islam loh, tengoklah aku sholat. Jangan. Semua yang kita lakukan semata-mata hanya karena ridha Allah, jangan yang lain. Gitu. Nah, di Islam itu dikatakan jangan kau menganggap dirimu beriman sebelum kamu diuji. Jadi habis ini pasti ada ujian. Jadikan diri Anda dekat kepada Allah, selalulah kemudian selalu kemudian berbisik kepada Allah, selalu mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, selalu ngomong sama Allah. Insya Allah seberat apapun ujian itu akan indah rasanya. Ada solusi pasti di setiap ada kesulitan bersama dengan Allah. Jadi intinya sekali lagi, takutlah kepada Allah, maka segala apapun yang ada di depan kita itu merasa ringan. Sekira begitu dari saya, Bung. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa jumpa, bisa ngopi bareng ya. Masya Allah. Semangat terus Islamnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sama-sama sahabatku. Kalau ada tausiah dari Arom, Iya, nanti ke Bang Rob. Mungkin Bang Handi ada yang mau disampaikan, Bang Handi. Silakan Bang Handi.
Ya kalau ada yang teman-teman di luar sana yang ingin membantu atau beramal jariah, sebenarnya kita di sini mampu ya, tapi di luar sana mau membantu untuk Berbagi pahala. berbagi pahala, ya silakan aja kalau mau membantu alat-alat sholat itu aja sih, dan seterusnya itu aja. Silakan hubungi kami di Kolegium Islam Indonesia. Kira-kira. Ya, baik. Ya, Bang Aron. Selamat malam, Bang Aron. Beliau mau syahadat juga. Nggak jadi, tadinya beliau mau ke sini, Gurunda, cuma katanya nggak jadi. Bang Haji kan mau bicara. Iya, mana Bang Arom? Kemari dong Bang Arom. Kameranya ke Pak Haji tuh. Kerja, saya kerja. Ya. Aduh, saya udah tunggu-tunggu deh Bang Arom. Kerja saya, Pak. Kerja, Pak Haji. Benar-benar pengen ketemu saya. Kerja saya. Oh ya, nanti ada waktu ya. Kalau mau Rabu malam Kamis, Pak Haji, kalau boleh. Ada waktu nggak? Oke. Saya pengen Anda main dalam film saya. Serius ini, Bang Haji. Allah, Bang Aron. Makasih, Pak. Keren. Allah. Nanti judul filmnya ini, Bang. Surga neraka. Surga Jangan neraka. begitu. Bukan, Pak Juma. Jadi Dalam kita satu. lihat saudara, kita nanti buat adegan beliau ini lagi di neraka. Gitu. Ya benar kalau Dipancung Bang Juma. badannya. Kalau Bang Juma yang buat tema nggak benar itu. Lanjut. Ayo, sikat. Makanlah. Itu siapa namanya, Bang Juma? Bang Randy itu. Bang Randy. Oh, Oke, Bang Aron dia nggak mungkin pernah mau- ini dia. Dia nggak mau pernah ibadah menanggapi mungkin. hal ini. Bang Aron mungkin mau menanggapi yang barusan terjadi persahadatan Bang Randy. Kan Bang Aron Ya, nggak seorang apa-apa. pendeta. Silakan. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan. Bebas ya. Bang Aron, sebagai seorang Bang pendeta, Aron itu kayak nggak enak ya mukanya ya. Aduh, sabar Bang. Enak aja nya. Kenapa rupanya? Bang Aron, sebagai seorang pendeta nggak kecolongan jemaatnya syahadat. Ya kenapa? Nggak masalah lah. Randy, ini ada. Bentar Pak Haji, bentar. Bentar. Nggak masalah itu, nggak masalah. Nih, Ya, Gurunda. Randy, ini ada sarung koleksi saya buat. Oh, salam koleksi. Masya Allah. Haji, Masya Allah. Berkah. Sarung tenun khusus itu. Ini macam orang silakan dong. Ini terus. Sisain saya satu, Pak Haji. Sisain saya satu, Pak Haji. Nah, tanda ini kode. Sadarnya aja belum. Kode. Mau salat Jumat ini. Oke? Kau datang kemari aku kasih satu. Aku ada lagi tuh buat kau nanti khusus. Oke, siap. Nanti di Nggak masalah Istiqlal itu, sama-sama Bang Juma. Sama-sama Bang di Juma, Istiqlal saya kita kasih, salat Tarawih. saya kasih tahu sama Bang Juma sama Pak Haji Dedi ya. Kalau di Tritunggal itu nggak masalah, pakai kopiah pun nggak masalah. Nggak masalah itu. Coba Bang Juma menghadiri acara pernikahan Tritunggal di gereja KBP atau di mana, itu panatuannya menggunakan kopiah, itu nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Ya, tapi kan dalam hal ini dirimu bukan menggunakan kopiah sebagai bentuk cinta kepada negara ini, tapi bentuk Iya, karena betul. sudah Islam, gitu kan gitu. Nanti kita taruh Enggak. sama-sama di Istiqlal. Oh, puasa saya beda sama Bang Juma. Antum jadi imam. Jadi imam. Jadi Bisa saya grogi jadi lihat imam. nih. Coba. Bisa saya jadi imam. Itulah makanya. Bang Aron. Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu. Jangan di-mute. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kapirun udah. Kenapanya kau kepanasan? Panasan, udah. Ini ada yang mau ucapin terima kasih. Ucapin terima kasih dulu. Kita diskusi, Bang Juma. Mau diskusi nggak? Boleh. Bentar ini Aron. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Haji Dedi dan semuanya atas saya sudah jadi muslimin dan saya juga menerima Allah sebagai iman saya. Allahu Akbar. Siap. Sama-sama Bang, sama-sama. Kami hanya bisa mendoakan untuk sementara ini. Silakan. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ingat pesan saya tadi, takut kepada Allah. Itu aja. Takut kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Ya. Udah namanya bro. Sok silakan. Lanjut dialog, Bang Aron mau tema apa? Bebas, mau tema apa? Itu gak usah diganteng-gantengin, muka lu udah biasa lah. Kayak gitu Bang Juma. Dia menghina terus Bang Juma. Gimana itu? Biasa.